Selamat sore Ibu Pak sekalian semuanya. Kita akan bincang-bincang ya, bisa dikatakan begitu ya. Saya akan menyampaikan pemikiran tentang arsitektur digital dalam sebuah keniscayaan gitu ya, terkait tadi dengan net zero design gitu, net zero building. Memang saya tidak banyak memberikan catatan-catatan di dalam CV saya, tetapi saya pernah menggeluti tentang fotovoltaik dan kincir angin gitu ya, kincir wind turbine begitu. Nah, terus kemudian dari itu saya memahami bagaimana tentang energi yang terbarukan itu, apa yang menjadi sisi positif, apa yang menjadi sisi negatifnya itu, atau bisa dikatakan kelemahan-kelemahannya itu bisa kita pelajari. Mungkin nanti kita bisa bincang-bincang di lain waktu. Hari ini saya membicarakan tentang arsitektur digital. Mau tidak mau kita akan masuk di dalam sebuah era ini, dan ini akan membuat sebuah perubahan gitu ya, perubahan yang cukup signifikan bisa dikatakan begitu di dalam perkembangan dunia arsitektur di masa-masa yang akan datang. Kalau kita melihat bahwa arsitektur digital ini sebetulnya bukan sebuah gaya arsitektur baru gitu, itu bukan ya. Tetapi memang penggunaan atau melibatkan teknologi di dalam desain itu menjadi satu hal yang tidak bisa dihindari dan kemudian menimbulkan kemudahan-kemudahan. Maka saya seringkali mengatakan kalau arsitektur digital itu dampaknya apa? Atau membuat kita hidup lebih mudah, gitu. Membuat desain lebih mudah, ya. Walaupun nanti akan menimbulkan dampak yang lain juga, itu. Ini di sebelah kanan itu saya potret waktu saya mau pulang ke Indonesia, saya harus tes COVID. Tes COVID-nya itu diambil di mall Frankfurt, My Child namanya. Nah, kemudian kita bisa melihat di situ tampilannya sangat luar biasa begitu. Kalau saya lihat, nanti kita bisa lihat pada gambar yang berikutnya, itu antara dinding dengan atap itu bisa menjadi satu kesatuan. Mereka membuat pemecah-pemecah untuk, kalau di Jerman itu ada salju, itu pemecah-pemecah salju. Kemudian mereka juga mengantisipasi masalah terkait dengan hujan, karena ini mereka memasukkan lingkungan sekitarnya gitu ya, kondisi-kondisi alam, masalah tentang hujan, salju dan sebagainya itu di dalam atapnya, masuk ke dalam bangunan, dan semuanya itu terpecahkan gitu. Ini menjadi sesuatu yang menarik. Terus kemudian bentuknya menjadi bentuk yang lebih dinamis ya, tidak hanya kotak-kotak gitu ya. Ini saya melihat bangunan-bangunan baru yang ada di Jerman ini sesuatu yang menggembirakan, karena kalau jalan-jalan di Eropa itu selalu bangunan rumah tinggal itu kota melulu yang tidak ada tampilan yang menarik seperti kalau kita di Indonesia. Di Indonesia itu dulu pernah ada gaya Spanyol, kemudian ada gaya yang sekarang tren minimalis begitu ya. Kalau di sana nggak ada. Tetapi kemudian di era sekarang ini dengan mungkin dampak dari kemajuan teknologi dengan arsitektur digital ini mulai berani untuk membuat desain yang seperti ini. Tahun 2004 saya melihat mall baru di daerah Stuttgart waktu itu bentuknya kotak dan sangat kuno itu, walaupun baru itu. Waktu itu saya mengikuti perkembangan pembangunannya sampai selesai gitu ya. Saya mengikuti karena setiap hari lewat melihat gitu. Tapi sekarang enggak kotak lagi, mereka sudah berani. Ya. Terus kemudian arsitektur digital ini merupakan suatu disiplin dari arsitektur yang mana menekankan pada solusi. Ya, bagaimana semua masalah-masalah yang ada di dalam desain itu bisa dipecahkan dengan mudah, dibantu. Apakah itu secara thermal, apakah itu secara konstruksi,
ya. Bahkan apakah itu secara bahan bangunan baru pun muncul mengikuti dan mendukung dari desain bangunan yang lebih dinamis ini, gitu ya. Kemudian arsitektur digital ini terletak pada cara pendekatannya, ya, untuk melihat masalah, untuk menyelesaikan masalah. Jadi dia tidak menghindari masalah, tetapi mencoba untuk mendekati dan memberikan solusinya. Ini yang poin penting di dalam arsitektur digital. Kemudian arsitektur digital ini akan mengubah proses desain, pasti. Proses desain yang dari kita membuat sebuah gambar yang dulu saya alami, Pak Kus, Bu Eti itu mengalami menggambar dengan mesin gambar dengan Mistar saja dan Rapido begitu. Kemudian cara berpikirnya juga semuanya dalam posisi ditulis, kemudian diselesaikan, sekarang dibantu dengan teknologi. Apakah itu bisa diterima secara langsung? Mungkin kita nggak akan bisa menerima secara langsung. Positif negatif itu pasti akan ada penentangan, pastilah. Ya, zaman dulu waktu saya mulai senang dengan beli barang melalui online, dulu caranya beli online itu kan hanya menggunakan fasilitas sosial media saja. Dengan sosial media ada orang yang menawarkan barang, terus kemudian saya transfer uang, kemudian dia kirim. Risikonya gede. Resikonya besar sekali waktu itu karena apa? Mungkin saja saya transfer barang tidak dikirim ke tempat saya. Tetapi kemudian ada ide bagaimana untuk membuat rekening bersama. Jadi saya transfer ke rekening bersama terlebih dahulu, baru kemudian barang itu dikirim dan kemudian setelah saya memberi konfirmasi itu bisa dibayarkan pada penjualnya. Nah itu berkembang dan akhirnya sekarang yang namanya penjualan online itu kan sudah tidak ada yang menentang lagi. Artinya tidak ada reject gitu ya, tidak ada penolakan begitu. Semuanya senang, bahkan di era-era sekarang bahkan kita nggak bisa lagi lepas dari ketergantungan kita dengan online, apalagi dengan situasi pandemi ini. Ya. Analogi tentang pembelanjaan online tadi itu sama yang akan kita alami di dalam desain menggunakan arsitektur digital ini gitu. Proses desainnya berubah. Ya, pasti nanti akan ada penolakan. Saya masih ingat waktu dulu mahasiswa masih menggambar dengan menggunakan meja gambar, mesin gambar begitu ya. Terus kemudian berubah menjadi komputer, itu ada penolakan juga, ada reject, ada keberatan-keberatan yang disampaikan. Karena kalau kita gambar menggunakan tangan, coretan tangan itu bisa terbaca jelas. Oh, ini gambarnya siapa? Tetapi sekarang dengan menggunakan komputer, apakah kita bisa melihat ada style di situ, style tarik garisnya, ya gaya untuk tarik garisnya, ini bagaimana? Tidak bisa terekam. Ya, itu dulu reject seperti itu. Tapi sekarang sudah terselesaikan masalah itu. Diskusi semacam itu sudah selesai. Ya, nah terus kemudian fokusnya itu adalah dari masalah kepengalaman. Mengapa dikatakan kepengalaman? Karena keterlibatan. Kalau dulu itu hanya ada permintaan, ada TOR, bisa dikatakan begitu ya. Terus kemudian TOR itu atau permintaan itu dikembangkan sendiri dalam proses desain oleh SEO arsitek. Setelah jadi baru kemudian dikonsultasikan dengan klien gitu, atau kalau saya tuh lebih senang menggunakan bahasa Belanda dulu ya, namanya bohir gitu ya. Kita bicarakan dengan bohir. Tetapi sekarang enggak. Ya, dengan kita menggunakan arsitektur digital, apa yang menjadi keinginan dari bohir itu bisa dilibatkan sejak awal. Ya, tidak di akhir, tetapi dilibatkan sejak awal, sehingga bohir pun sendiri bisa mengalami sebuah pengalaman yang menarik di dalam proses desain itu. Ya, kita bisa duduk bersama untuk di sana untuk membahas masalah-masalah yang ada di sana. Maka di dalam arsitektur digital ini kita akan melihat adanya sebuah perubahan yang akan menyegarkan pemikiran kita ini tentang metodologi desain. Mungkin ini akan menjadi sebuah pembahasan yang menarik
tentang metodologi desain kita, tahap-tahap metodenya, ya cara-caranya di dalam desain yang akan berubah. Ya. Yang sampai sekarang mungkin kita masih mencari bentuk gitu ya, tetapi ini akan terjadi di masa yang akan datang ini. Kalau dulu ada buku tentang metodologi desain atau metode desain karangnya Edward T. White dan sebagainya, mungkin itu akan menjadi sesuatu yang tinggal kenangan, karena akan ada metode desain arsitektur digital gitu yang akan baru gitu. Ya, proses desain dalam arsitektur digital itu memiliki satu keunikan, ya, yaitu kita melakukan dengan yang namanya kolaboratif desain. Kalau kita menggunakan software, ya misalkan Revit yang kita gunakan untuk BIM gitu, itu sudah bisa kita lakukan bahwa kolaboratif desain itu dilaksanakan, di mana pengalaman-pengalaman tadi ya di dalam mendesain itu sudah mulai duduk bersama di dalam satu meja atau dalam satu, kalau sekarang nggak boleh dalam duduk satu meja karena ada pandemi, kita bisa duduk dalam satu ruang virtual gitu ya. Kemudian untuk membahas bagaimana kalau saya mengembangkan desain dari tuntutan-tuntutan arsitektural ini, itu bisa kita selesaikan gitu ya. Itu bisa dilakukan bersama, baik itu dari klien atau bohir tadi, si arsitek, dari civil engineer, dari mechanical electrical, semuanya bisa terlibat di dalam saat awal, mulai awal dari desain itu sendiri. Kemudian tata kelola yang bisa dikatakan lebih cepat gitu ya, karena digital itu mengutamakan kecepatan. Ya, kita bisa misalkan menggunakan virtual reality gitu ya, atau augmented reality gitu. Kita bisa menceritakan apa yang menjadi gagasan-gagasan kita di dalam desain itu nyata, real, dan cepat gitu. Kemudian dengan adanya kecepatan ini tentu saja akan menimbulkan kepuasan dari klien, ya, karena kalau kita dulu membuat kotak begitu, untuk dari kotak mau berubah menjadi bulat itu lama prosesnya, ya. Tetapi sekarang dengan digital ini kita bisa langsung seketika kita bisa mengatakan oke, kalau kepinginnya bulat atau bundar, saya akan sediakan sekarang juga gitu, ya. Bisa kita lakukan, kita pangkas-pangkas dan sebagainya dengan cepat. Tentu saja harus ada caranya untuk mengendalikan ini dengan cepat juga. Ya. Terus kemudian pengalaman-pengalaman yang berkesinambungan yang bisa kita ikuti dari sejak awal gitu ya, dari titik kontak dengan pelanggan sampai pada desain ini, itu sudah bisa kita lakukan secara bersama-sama. Nah, inilah yang menjadi pengubah, ya, pengubah pada saat dulu ya dengan sekarang, perbedaannya ada di mana. Hanya karena perubahan-perubahan ini sifatnya cepat, ya, tentu ada hal-hal yang perlu untuk diperhatikan, karena nanti kita akan bisa melihat juga bahwa ada titik lemahnya juga arsitektur digital yang harus disiasati gitu ya. Misalkan karena perubahannya itu terlalu cepat, akhirnya tuh desain itu bisa saja nanti menjadi tidak selesai. Karena berubah terus, ini berubah terus, akan dikembangkan terus, disempurnakan terus, malah tidak selesai-selesai. Ya. Terus desain yang tulus, desain yang jujur, itu bisa kita dapatkan. Karena gambar itu tidak lagi menjadi dua dimensi. Saya masih ingat dengan kolega saya, almarhum Pak Henswijk, itu selalu mengatakan, kita harus belajar mendesain dengan tiga dimensi, langsung tiga dimensi. Jangan hanya mendesain itu dua dimensi. Yuk kita buat denahnya terlebih dahulu. Setelah denah kemudian naik menjadi tampak perspektif dan sebagainya. Tetapi setelah naik menjadi denahnya bagus, tapi begitu naik mungkin kita kesulitan untuk menyelesaikan bagian yang atasnya, atapnya bagaimana. Nah itu yang dulu Pak Henswijk itu mengatakan, kita berpikir dengan tiga dimensi. Ya, karena seringkali ada kendala-kendala dengan pemikiran dua dimensi tadi, ada beberapa desain
atau detail-detail desain itu yang disembunyikan. Maka itu kan kita katakan bahwa desain itu nggak jujur, nggak tulus gitu. Ya, tetapi karena kita sekarang diajak dengan digital ini langsung berpikir dengan 3 dimensi, maka penyelesaian masalah-masalah yang ada itu bisa diselesaikan dengan cepat juga. Akhirnya kejujuran desain itu muncul karena kita berpikir secara 3 dimensi tadi. Kemudian pelanggan itu juga bisa memahami untuk digital. Kesulitan, saya pernah sebagai seorang arsitek, saya menghadapi klien gitu. Saya beri gambar denah tampak potongan, dia mengatakan saya sama sekali tidak bisa membayangkan, dia mengatakan gitu. Bentuk bangunan saya itu seperti apa. Oke, saya buat dalam bentuk 3D, saya gambar perspektif. Dia mengatakan saya nggak bisa membayangkan. Kemudian saya ajak untuk melihat animasi di dalam 3D-nya. Dia masih tidak bisa membayangkan. Ya kalau orang awam kita bisa memahami untuk hal semacam itu. Ya, ada yang setelah saya membuat maket dia baru mengatakan, oke, kalau ini saya memahami. Ya. Tetapi ada juga yang sudah dibuat market juga tidak bisa memahami juga itu ya. Tetapi nanti kalau kita sudah membuat dalam bentuk digital ini, kita ngajak dia untuk punya pengalaman dengan menggunakan artificial intelligence yang ada, baik itu virtual reality atau augmented reality, dia bisa merasakan dan bisa memahami desain kita dengan baik gitu ya. Bahkan karena kecepatan teknologi ini, kita harus selalu untuk update, untuk mempelajari tentang arsitektur digital, karena teknologi itu dibuat semakin mudah, bagaikan kita memasang sebuah aplikasi baru di HP. Nggak ada satupun dari ibu bapak sekalian yang ada di sini yang masih kesulitan untuk menginstal aplikasi di HP itu, saya pikir sudah tidak ada, itu karena sedemikian mudahnya. Kemudian tadi saya sudah mengatakan bahwa tahap yang berikutnya adalah kita harus selalu mempelajari tentang teknologi, ya, karena teknologi itu berkembang secara cepat, semakin lama semakin mudah. Saya itu dulu pernah belajar yang namanya CFD, mungkin ada di antara ibu sekalian yang mempelajari itu ya. Kemudian pada saat saya belajar CFD, pada saat itu saya hanya mau berpikir tentang 2 dimensi dari CFD itu untuk melihat tentang transfer panas di dinding. Itu hitung-hitungannya membuatnya rumitnya minta ampun. Sekarang ada beberapa software yang kita bisa install dengan mudah gitu ya. Ada software yang nanti banyak saya gunakan, C-Term, HTFloop, dan sebagainya, itu mengerjakannya sangat mudah. Kita belajar hanya mungkin hitungannya nggak sampai setengah jam lah. Saya bisa ngajari itu kurang dari setengah jam, itu kita sudah bisa untuk mengoperasionalkan program itu dengan cepat gitu ya. Tinggal kita ngembangkan lagi, tapi prinsipnya hanya dalam waktu kurang dari setengah jam itu bisa dipelajari. Nah ini muncul desain-desain yang tidak kaku lagi, menjadi dinamis. Ini yang tadi saya ceritakan. Ini yang di sebelah kiri itu adalah yang di My Child itu di Frankfurt. Ini dari atap turun ke bawah. Kalau tadi kita melihat dari dindingnya, nanti dia dari atap turun ke dinding, dari atap turun untuk menjadi pencahayaan di dalam ruang. Tetapi di sini tentu karena ada bentuk yang semacam ini, itu memungkinkan untuk air hujan masuk, kemudian salju masuk. Di ujung-ujung itu sudah ada detail-detail untuk memecah salju, itu pemecah-pemecah salju sudah dipasang. Sehingga yang masuk di situ kecil-kecil, saljunya sudah kecil-kecil karena pecah, dan kemudian sudah tidak membahayakan kaca-kaca yang ada di situ. Ya. Terus kemudian gambar yang di sebelah kanan, kita bisa melihat menjadi lebih dinamis, dan kemudian bahan-bahan bangunan baru yang dituntut untuk ada. Apakah seperti ini akan 100% sempurna? Enggak, ya. Kesempurnaan itu bagi dunia ini belum ada, itu ya, dan mungkin tidak akan ada. Waktu itu saya sebetulnya punya satu potret yang menunjukkan salah satu bagian di supermarket My Child ini bocor.
ada air netes. Saya potret itu, saya geli masalahnya. Kok di Jerman pun juga ada mall yang bocor juga gedungnya. Itu. Saya potret. Kemudian apa yang akan kita alami problem dengan digital design ini ya, karena desain digital itu bukan obat mujarab, jadi begitu klik langsung jadi begitu ya. Maka kita perlu untuk manajemen yang baik ya. Masalah yang tidak terduga yang akan dimasukkan di dalam proses pengembangan produk ini juga harus kita kendalikan ya. Jadi memang walaupun tadi saya mengatakan mudah, lebih mudah dibandingkan kalau kita menggambar manual gitu ya. Karena kita tinggal tarik-tarik gitu ya. Coba masa yang sering main dengan Archicad misalkan begitu. Ya, kita membuat dari denah terus kemudian kita tarik ke atas ketinggiannya sekian langsung sudah jadi 3 dimensi. Nah, ini mudah, lebih mudah, tetapi itu bukan obat mujarab. Belum ada mungkin ya. Sampai sekarang yang kita tinggal klik gitu sudah jadi semuanya. Ya. Walaupun saya pernah melihat ada software aplikasi di handphone home design namanya, itu bahkan ada lombanya gitu ya, membuat desain ada satu sudut ruangan terus kemudian kita tinggal klik dengan jari kita, sentuh saja, terus kemudian kita bisa ganti dindingnya dengan wallpaper, sofanya kita bisa pilih dan sebagainya, sampai nanti kemudian dilombakan itu jadi desain interior yang baik itu ada. Ya, tetapi kalau mungkin untuk bangunan yang sifatnya lebih kompleks karena terkait dengan selain desain juga ada struktur konstruksi, utilitas, mechanical electrical equipment, itu mungkin sulit untuk hanya kita tinggal klik. Tapi suatu ketika itu menjadi suatu keniscayaan bagi saya yakini itu gitu ya. Tapi sekarang belum untuk masuk di dalam proses ini, kita masih perlu untuk mengelola masalah-masalah yang ada di sana dengan baik. Kemudian teknologi ini karena membuat pekerjaan itu rasa-rasanya lengkap, maka membuat rasa aman yang palsu. Ya, kita kalau cepat untuk puas diri, begitu gambarnya sudah jadi, kita membuat denah gampang, buat potongan gampang, dan sebagainya, kemudian kita mungkin ada bagian-bagian tertentu yang kita lupakan. Misalkan penyelesaian tentang talang, misalkan begitu, yang lupa kita lakukan hal yang kecil. Nah, ini perlu untuk dipikirkan secara lebih matang, jangan sampai cepat puas diri. Kemudian karena ini membuat tadi ya, yang saya cerita, karena membuat produknya itu gampang ya, mengubah dari kotak jadi bundar, dari bundar jadi lonjong misalkan begitu, lebih mudah gitu ya. Sehingga akhirnya apa? Rasanya itu nggak pernah puas gitu. Oh, ini kalau saya tambah gini menjadi lebih baik lagi. Kalau saya tambah begini, saya geser begini akan lebih baik lagi. Maka bisa jadi nggak akan selesai. Ya, ini adalah problem dari sini. Kalau dulu kan nggak begitu ya, karena kita gambarnya sudah susah-susah begitu gambarnya sudah finish bagus begitu, kita diminta untuk memperbaiki mungkin agak malas gitu ya. Aduh, malas, nanti harus gambar ulang, atau kalau zaman saya itu gambar dengan kalkir itu harus dihapus atau dikerik gitu ya dengan cutter gitu, wah nanti bisa sobek dan sebagainya. Itu membuat mungkin kita akan bisa mengatakan desain saya finish dah, selesai dah gitu. Tapi karena mudah, mungkin kita bisa mengatakan, wah ini perbaiki lagi, nggak selesai. Ya, jadi yang tadi saya ceritakan evolusinya ya, evolusinya dari kita gambar, terus kemudian ke komputer, ada recheck pada saat itu, apakah nanti ini akan ada joki? Kalau ada joki bagaimana? Bagaimana kalau ada bagian-bagian yang gambarnya ini copy paste dari library gitu. Nah ini dulu jadi perdebatan, sekarang sudah enggak, tapi ya inilah karena kita berubah gitu ya, berubah dari manual ke digital itu pada saat itu bisa dikatakan sangat mendadak gitu. Sangat mendadak sehingga kaget ada teknologi baru, bahkan ada juga pada saat itu adalah terpesona, tidak hanya reject tapi terpesona. Begitu gambarnya itu pakai komputer nilainya A begitu ya. Kalau yang gambarnya pakai tangan tapi agak kotor gitu, wah langsung C atau bahkan mungkin tidak lulus gitu ya. Tapi
dulu hanya terpesona dari gambar itu tanpa melihat ini gambarnya betul atau enggak, tapi kelihatannya kok rapi, bagus, tampilannya enak dipandang, wah sudah dapat A. Itu adalah evolusi pertama, kita ngalami seperti ini. Ini evolusi dari kita mengubah pola dari manual ke desain digital itu diawali di sini. Ya, bahkan kita tahu ya AutoCAD itu sebetulnya kan bukan untuk arsitek gitu ya, tapi untuk teknik mesin gitu. Ya, tapi begitu kita lihat bahwa ini bisa digunakan, bisa dimanfaatkan, oke, kita gunakan gitu. Nah, ini. Nah, terus kemudian muncul software-software yang apa ya, mendukung kerja arsitek gitu. Ya, ada yang mulai dari parsial-parsial gitu ya, dinding ya, itu yang menjadi penelitian saya gitu ya, dinding. Terus kemudian akustik, terus kemudian satu pola sebaran angin begitu, kemudian lighting, kemudian struktur dan konstruksi gitu ya. Parsial-parsial kalau kita melihat misalkan kita bisa menggunakan software HTFlook atau Citerm atau kemudian ada akustik, ada apa itu untuk lighting itu punyanya Philip itu saya lupa. Terus kemudian kita bisa menggunakan Rhinos, Grasshopper untuk struktur dan sebagainya. Sekarang bisa dikombin jadi satu, bahkan sampai ngitung yang lain itu kita gunakan, ada beberapa software yang mendukung untuk software BIM gitu. Ya, terus kemudian saya juga main-main sekarang dengan kamera thermal gitu, kamera thermal. Kok L-nya jadi titik 2 malahan. Salah ketik tipu. Ya, itu untuk bisa melihat bahwa ke depan yang akan saya teliti adalah saya tidak lagi bermain dengan dinding, tapi bagaimana pancaran dinding itu akan mempengaruhi di dalam bangunan. Ya, setelah kita tahu ini kan nanti kita bisa memanage, mengelola thermal yang ada di dalam bangunan. Karena masalah thermal itu menjadi konsumsi energi yang cukup besar. Begitu kita bisa mengendalikan thermal yang ada di dalam bangunan ini, ya kita kan bisa menurunkan energi ini. Ya, apakah terus kemudian menjadi near atau net zero gitu, ya itu nanti kita bahas lebih lanjut, kita bisa diskusi lebih lanjut gitu ya. Nah, begitu kita. Yang sewu Pak Pur, 5 menit lagi. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi pancaran-pancaran ini nanti akan kita bisa tekan gitu ya di dalam desain bangunan ini. Ya, bahkan kita menggunakan software energi 2D ini, itu panas dari luar berapa yang masuk mempengaruhi di dalam bangunan itu bisa kita kelola dengan baik. Ya, ini software Citerm yang saya teliti kemarin. Kemudian dinding biasa, kemudian di lantai gitu ya. Terus kemudian ini bagaimana dengan pengaruhnya terhadap kaca. Hanya sayangnya software Citerm ini walaupun 3 dimensi, ada yang versi 3 dimensi, tidak bisa untuk mengerti tentang bagaimana pancarannya untuk masuk dalam ruangan. Terus kemudian dari digital arsitektur ini ke net zero energy ini bagaimana? Ya, karena tadinya kita tuh berbicara tentang parsial, dia desainnya parsial. Kamu ngitung strukturnya, kamu ngitung ini gitu. Sekarang sudah menjadi kolaboratif. Ya, kemudian kita butuh banyak tempat, kemudian kita butuh tentang transportasi karena antara yuk kita ketemu, nah transportasi. Tapi sekarang dengan pandemi ini juga kita harus bersyukur gitu ya. Kita bisa work from home dan kemudian ada untungnya kita bisa belajar tentang kolaboratif, ya kolaborasi. Kemudian kita bisa menggunakan teknologi, kita bisa menggunakan internet. Bahkan sekarang kita menggunakan 3D printing dan robot, itu yang membuat semuanya saya katakan bisa menjadi net zero energy. Mengapa? Karena mulai dari desain sampai pada pelaksanaan itu kita bisa menekan transportasi, kita menekan tentang penggunaan energi seminimal mungkin gitu. Ya, impact-nya dari digital architecture ini adalah kita bisa menekan konsumsi energi, ya. Kemudian kita bisa membuat material-material baru, ya. Kita bisa melihat ini contoh-contohnya. Di sini material-material baru muncul karena tuntutan dari desain, ya. Terus kemudian kita bisa menekan biaya, kita bisa menghemat waktu,
kemudian desainnya itu inovasinya tidak terbatas lagi. Saya kira itu mungkin masih ada waktu untuk nyetel video enggak? Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Masih bisa? Monggo. Masih bisa ya? Iya, monggo Pak Pur. Iya, ini adalah desain ya yang kita gunakan. Mungkin ada Mas David Nangas ini sudah menggunakan mungkin ya, menggunakan virtual reality begitu. Ini yang saya katakan tadi, kalau kita menggunakan klien kita, kasih denah, ndak mudeng, ndak paham, ya, kasih potongan, kasih perspektif tidak paham. Sekarang dengan ini kan kita bisa melihat bagaimana desain kita itu dia masuk di dalam desain ini, ya, masuk di dalam desain ini dan dia bisa memahami. Ini sudah terlihat ya videonya ya. Ya. Nah, kita bisa melihat dan mengalami keruangannya ini jelas. Kalau jaraknya kursi ini atau meja ini cukup enggak? Oh cukup. Ya. Nah ini bahkan dengan kita menggunakan teknologi ini, itu saya mengatakan dindingnya kurang tinggi, saya kepingin ini bisa langsung saat itu juga. Maka saya tadi katakan kolaboratif antara klien dengan arsitek itu bisa langsung dilakukan, ya. Dan perubahan itu bisa cepat. Oh saya maksud saya enggak gitu, dindingnya tinggi sampai plafon, nah itu bisa langsung dilakukan. Oh ini lebarnya sampai sekian dinding ada semacam meja di sini. Ini bisa kita lakukan. Ya, mungkin itu saja saya kira karena waktunya saya akhiri, saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Terima kasih.